sambil merhatiin mereka yang lagi ngubur anjing ini. Terus tiba-tiba dia ketawa, hahaha, dan langsung jalan masuk ke rumahnya rekan Dao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, di malam ini aku akan menemani kalian dengan menceritakan kisah horor. Nah, kisah malam ini akan bikin kalian lebih hati-hati dan waspada sama orang sekitar rekan Dao. Karena ternyata orang jahat itu nggak selalu datang dengan topeng yang jahat. Banyak juga yang datang pakai topeng, baik rekan Dao. Pakai senyumannya yang ramah, sikapnya yang hangat, dan uluran tangannya yang selalu sedia memberi pertolongan. Inilah yang dialami sama Alin di malam ini. Dia nggak pernah nyangka kalau hidupnya bisa mendadak berubah hanya karena ulah seseorang yang selama ini kelihatan baik sama keluarganya. Selain mau mencelakai Alin rekan Dao, orang ini juga bikin Alin nggak betah tinggal di rumahnya sendiri. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, mari kita mimpi horor bersama. Kisah ini dialami oleh Alin dari Papua. Kisah ini terjadi pada tahun 2021 sampai 2022 dan dialami oleh Alin dan keluarganya. Jadi Alin ini adalah anak pertama dari dua bersaudara. Dia punya adik perempuan namanya Margaret. Papa mereka sudah meninggal sejak Alin kelas 4 SD. Dan sejak saat itu Alin ini tinggal bertiga sama adik dan mamanya di sebuah rumah kontrakan. Nah, supaya suasana di rumah itu semakin ramai, mereka akhirnya melihara 6 ekor anjing rekan Dao. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, mamanya Alin jualan makanan sebagai pemasukan utama. Tapi karena hasilnya nggak seberapa rekan Dao, Alin sama Margaret akhirnya berusaha untuk ikut membantu mamanya jualan. Sejak sekolah, mereka sudah sering sekali mencari uang sampingan. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah, Alin ini dapat kerjaan rekan Dao dengan penghasilannya yang lumayan cukup lah. Alin bilanglah ke mamanya, "Ma, mulai sekarang mama udah nggak usah cari uang lagi ya, biar Alin aja yang kerja. Margaret bisa fokus kuliah dan mama nanti punya banyak waktu untuk pelayanan di gereja." Dan sejak saat itu, Alin pun resmi menjadi tulang punggung keluarga rekan Dao. Nah, singkat cerita pada bulan November 2021, mereka punya tetangga baru rekan Dao yang ngontrak tepat di samping rumah mereka. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri. Kita sebut ajalah namanya Pak Novi dan Bu Novi, serta dua anak mereka yang waktu itu masih kecil. Nah, karena rumahnya bersebelahan, Alin mamanya dan Margaret pun bisa langsung cepat akrab sama keluarga Novi ini. Saking akrabnya mereka sampai sering berbagi makanan. Kalau Bu Novi lagi masak besar rekan Dao, dia selalu ngirimin masakannya ke rumahnya si Alin. Begitu juga sebaliknya, kalau keluarganya si Alin pergi main keluar, biasanya mereka akan pulang dengan ngebawain oleh-oleh untuk keluarganya Bu Novi ini. Hubungan baik antar dua keluarga ini terus terjalin sampai memasuki bulan Maret tahun 2022. Nah, waktu itu mamanya Alin ini harus pergi keluar kota selama seminggu karena ada tugas pelayanan gereja. Jadi di rumah itu cuman ada Alin, Margaret, sama keenam anjing mereka aja. Sejak mamanya berangkat, Bu Novi ini makin rajin ngirim makanan ke rumah Alin rekan Dao. Bu Novi bilang, Margaret kan sibuk kuliah, Alin juga biasanya pulang kerja waktu udah malam. Pasti kalian nggak sempet masak kan? Jadi selama mama pergi, biar Bu Novi aja ya yang masak buat kalian. Margaret jawab, "Baik Bu Novi, makasih banyak ya Bu." Alin sama Margaret ngerasa sangat terbantu sama pemberiannya Bu Novi ini rekan Dao. Tapi tiba-tiba pada suatu hari Bu Novi ini datang ke rumah Alin untuk nemuin Alin. Terus dia bilang, "Lin, maaf ya ibu mau jujur." Alin jawab, "Kenapa Bu?" Novi bilang, "Sekarang kondisi keuangan keluarga ibu lagi nggak bagus Lin. Bahkan kami juga udah nunggak belum bayar kontrakan bulan ini. Boleh nggak ya kalau ibu hutang dulu ke Alin?" Di situ Alin bimbang rekan Dao. Sebenarnya Alin punya uang simpanan, tapi uang itu untuk bayar kontrakan. Dia mikir, kalau uangnya dipinjamkan ke Bu Novi, nanti aku bayar kontrakan pakai uang dari mana? Di sisi lain, Bu Novi ini juga sering bantu keluarga mereka rekan Dao. Masak sekarang mereka lagi kesusahan, Alin nggak mau bantu. Setelah dipikirin lebih matang, Alin bilang, "Oh ya udah boleh Bu, Alin pinjamin dulu. Tapi maaf ya Bu, uangnya bisa enggak Bu kalau dikembalikan maksimal bulan depan tanggal sekian Bu. Soalnya Alin mau pakai uang ini untuk bayar kontrakan juga." Dijawab sama Novi, "Syukurlah, makasih banyak ya Lin sudah mau bantuin ibu. Ibu janji pasti bakal ngembaliin sebelum jatuh tempo." Nah, di sini Alin nggak ada mikir aneh-aneh sama sekali rekan Dao. Apalagi selama ini Bu Novi juga baik sama dia ya kan? Makanya Alin percaya untuk ngasih pinjaman uang. Tapi ternyata di luar dugaan, waktu udah jatuh tempo rekan Dao, Bu Novi belum bayar hutangnya. Bu Novi ini juga nggak ada hubungin atau ngedatangin Alin untuk sekedar minta maaf karena dia belum bisa bayar hutangnya. Di situ Alin udah mulai resah tuh rekan Dao, apalagi sebentar lagi harus bayar kontrakan.
Tapi dia juga nggak sampai hati rekan Dao untuk nagih hutangnya Bu Novi. Tahulah kalian gimana kebimbangannya Alin waktu itu. Sampai akhirnya selang beberapa hari kemudian setelah jatuh tempo ini, Alin ngelihat Bu Novi baru pulang belanja di salah satu supermarket besar yang ada di kota itu. Ngelihat itu si Alin jadi mikir, abis belanja nih. Kalau Bu Novi bisa belanja sebanyak itu di supermarket itu, berarti dia punya banyak uang dong. Tapi kenapa hutangnya belum dibayar? Apa aku tagih aja ya? Dihubungilah Bu Novi lewat WA. Bu, soal uang pinjaman kemarin udah ada belum Bu? Tapi sayangnya enggak dibalas sama Bu Novi rekan Dao. Nah besoknya si Alin kembali ngelihat Bu Novi baru pulang belanja lagi di supermarket yang sama. Melihat itu Alin mulai kesel rekan Dao. Dia chat lagi, Bu, maaf ini udah jatuh tempo loh Bu. Utangnya mau dibayar kapan? Masa Bu Novi bisa belanja di supermarket tapi nggak bisa bayar utang? Digitukan sama si Alin, saking kesalnya rekan Dao. Nah, nggak lama akhirnya hutangnya dibayar sama Bu Novi rekan Dao. Cuman nggak dilunasin. Mamanya Alin bilang, udah nak, sisanya nggak usah ditagih biar dia sadar sendiri. Alin pun udah nggak pernah nagih lagi rekan Dao. Setidaknya dia bayar hutang. Tapi bukannya sadar, Bu Novi ini malah tiba-tiba menjauh rekan Dao. Setiap berpapasan di jalan sama Alin, udah nggak pernah tegur sapa lagi. Setiap kali Alin pulang kerja dan lewat di depan rumahnya, biasanya Bu Novi ini sering nyapa rekan Dao. Tapi sejak bayar hutangnya kemarin, Bu Novi ini jadi berubah rekan Dao. Kadang dia langsung masuk ke rumah pas Alin lewat, kelihatan kalau Bu Novi ini menjauh rekan Dao. Tapi Alin ini nggak tahu rekan Dao, kenapa Bu Novi menjauh dari keluarganya. Tapi rekan Dao, meskipun Bu Novi ini seolah menjauh dari keluarganya Alin, secara diam-diam masih sering ngirim masakan ke rumahnya Alin. Saking banyaknya kadang mamanya Alin sampai nolak biar nggak mubazir. Tapi Bu Novi ini maksa buat, udah ambil aja Bu, ambil aja Bu. Heranlah si Alin rekan Dao. Kenapa Bu Novi ini jadi aneh? Dia nggak pernah nyapa lagi, tapi dia masih rajin ngirim makanan ke rumah. Di situ Alin masih positive thinking. Oh mungkin dia ngerasa bersalah karena utangnya belum lunas. Makanya dia tetap ngasih kami makanan. Tapi mending uangnya digunain untuk bayar hutang aja kan rekan Dao. Sampai akhirnya setelah kejadian itu berbagai keanehan mulai terjadi. Suatu pagi rekan Dao, pas mamanya Alin ini mau ngecek anjing mereka, biasanya mamanya ini main-main sama anjingnya. Mamanya kaget karena ternyata dua anjingnya mati. Padahal kemarin masih sehat-sehat aja. Entah apa yang bikin anjing mereka tiba-tiba mendadak mati. Mereka sempat menduga kalau penyebabnya mungkin karena virus. Tapi kalau memang karena virus, kenapa yang lain masih sehat-sehat aja? Harusnya semuanya kena ya kan? Dah lah, Alin, Mama, dan Margaret langsung mengubur dua anjing itu sampai nangis-nangis. Karena mereka ini sayang banget sama anjing-anjingnya ini. Emang anjing, mereka kubur lah anjingnya yang mati di belakang rumah. Nah, halaman belakangnya ini terbuka rekan Dao. Jadi dari situ rumahnya Bu Novi kelihatan jelas karena rumah Bu Novi ada di samping rumah mereka. Nah, pas mereka lagi ngubur dua anjing ini, Alin, mamanya, dan Margaret notice kalau Bu Novi lagi berdiri rekan Dao di belakang rumahnya sambil merhatiin mereka yang lagi ngubur anjing ini. Terus tiba-tiba dia ketawa, hahaha, dan langsung jalan masuk ke rumahnya rekan Dao. Alin berbisik ke mamanya sama Margaret, "Emma, itu Bu Novi kenapa ya? Lagi ngetawain kita kah?" Margaret jawab, "Aku rasa iyalah kak. Sepertinya dia senang sekali karena anjing kita mati." Mamanya nyaut, "Heh, jangan ngomong gitu. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Jangan suka negative thinking sama orang." Meski Alin berusaha untuk tidak memikirkan sikap anehnya Bu Novi rekan Dao, Alin ini masih tetap kepikiran rekan Dao. Bahkan sejak hari itu entah kenapa perasaan Alin jadi nggak tenang. Karena setiap kali Alin ini tidur, Alin selalu mimpi buruk. Alin selalu dimimpiin sosok perempuan, badannya tinggi. Tingginya nggak masuk akal. Sangat-sangat tinggi rekan Dao. Terus dia berdiri di depan rumahnya. Sosok perempuan itu seolah ngintip ke dalam rumah lewat jendela dengan tatapan matanya yang tajam. Dan saking tingginya, sosok itu ngebungkuk kalau mau ngintip ke rumahnya rekan Dao. Dan kepalanya itu sampai masuk ke dalam rumahnya Alin rekan Dao. Dan mimpi buruk itu selalu datang hampir tiap hari. Dan anehnya mimpinya Alin gitu-gitu aja rekan Dao. Mimpiin sosok tinggi dan dia selalu menatap tajam ke rumahnya sambil nunduk. Tapi kalau Alin ini tidur di tempat lain, dia nggak mimpiin hal itu. Seolah mimpi itu datang kalau Alin ini tidur di rumahnya aja. Di situ Alin mulai curiga rekan Dao. Apa jangan-jangan ada yang salah ya sama rumah aku? Dan seolah memvalidasi kecurigaan itu, orang-orang yang bertamu ke rumahnya Alin, mereka selalu bilang kalau suasana rumah Alin ini jadi lebih seram, jadi lebih dingin.
Dan anjing-anjing mereka itu juga lebih sering ngegonggong. Gak biasanya anjing mereka ini gak seagresif itu. Makin hari keanehan itu makin menjadi rekan Dao. Pada bulan April 2022, Alin tiba-tiba sakit. Di situ Alin gak tahu kenapa dia tiba-tiba sakit rekan Dao. Di hari itu Alin berangkat kerja seperti biasanya rekan Dao. Setelah selesai, pulanglah Alin ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Alin masih biasa-biasa aja. Cuman capek karena kerja aja. Alin masuk ke rumahnya niatnya mau istirahat. Dan disitulah badannya tiba-tiba panas rekan Dao. Padahal sebelumnya biasa aja. Dan panas itu dadakan banget rekan Dao. Untungnya Alin ini nggak jantungan kan. Alin di situ tiba-tiba muntah-muntah dan badannya terasa sangat lemah. Sampai-sampai nggak kuat untuk bergerak. Nah waktu itu mamanya sama Margaret langsung bawa si Alin ini ke klinik terdekat rekan Dao. Nah pas diperiksa ternyata kondisinya si Alin ini betul-betul drop dan dia harus rawat inap, harus diopname. Otomatis mama sama Margaret harus sering stay di klinik untuk nemanin si Alin ya kan, supaya rumah mereka ini ada yang ngejaga dan anjing-anjing mereka tetap terurus rekan Dao. Mereka minta tolong sama temannya Alin yang namanya Gebi. Gebi ini adalah teman atau sahabatnya Elin. Kebetulan juga mereka ini satu gereja sama mereka dan mamanya Gebi juga, ibunya Gebi ini adalah teman mamanya. Sebelum-sebelumnya si Gebi Ince juga sering dia nginap di rumah mereka. Nah mama bilang, Gebi maaf ya Gebi, selama Alin opnam tolong titip rumah ya nak, tolong anjing-anjingnya tante juga jangan lupa dikasih makan. Nanti kalau misalnya kondisi Alin udah mendingan, sesekali tante bakal pulang kok. Nah Gebi bilang, oke tante aman, tante sama Margaret fokus aja ke Alin dulu, rumah biar aku yang jaga. Sekarang kita masuk ke POV-nya Gebi. Gebi jagalah rumahnya Alin. Di malam pertama Alin opnam rekan Dao, Gebi udah standby duluan di rumah. Waktu itu Gebi duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Tiba-tiba Gebi ngerasa hawa di sekitarnya mendadak dingin rekan Dao. Gebi bilang dalam hati, kok tiba-tiba langsung dingin? Kenapa? Di situ Gebi ngerasa kayak ada orang yang ngawasi dia dari dapur. Karena perasaan Gebi mulai nggak enak, dia langsunglah masuk ke kamarnya si Alin. Dia nggak berani keluar-keluar lagi rekan Dao. Padahal dia sering menginap di rumah itu. Dan selama itu juga Gebi nggak pernah ngerasa takut. Baru kali itu Gebi ngerasa aneh sama rumahnya si Alin. Sekitar jam 12 malam, mamanya Alin ini sebenarnya mau nginep di klinik. Akhirnya di malam itu dia memutuskan untuk pulang bentar karena Alin udah bisa tidur. Jadi yang nemenin di klinik tinggal Margaret. Pulanglah mamanya ini ke rumah, sekalian ngambil beberapa baju yang memang ketinggalan. Dan rencananya mamanya ini mau balik ke klinik besok harinya. Pulanglah mamanya malam itu naik ojek. Tapi karena jalanan menuju ke komplek rumahnya Alin ini agak nanjak, jadi ojek itu biasanya cuma bisa ngantar sampai gerbang desa aja, yang posisinya ada di bawah. Singkat cerita, waktu udah mau nyampe ke rumahnya rekan Dao, jalur kalau dari bawah naik ke atas menuju ke rumahnya memang harus ngelewatin rumah Bu Novi dulu. Waktu lewat di depan rumahnya Bu Novi ini, mamanya Elin ngelihat ada yang duduk di depan rumahnya Bu Novi. Dia mikir mungkin itu Bu Novi. Mamanya Elin pun lanjut jalan menuju ke rumahnya. Jalan-jalan makin dekat dan ternyata benar rekan Dao. Yang duduk itu adalah Bu Novi yang lagi duduk sendirian di depan rumahnya. Di situ mamanya Elin ini mikir, ngapain Bu Novi duduk di teras rumah malam-malam gini? Sendirian pula dan pintunya ketutup. Nah di situ Bu Novi cuma diam aja. Sambil diam-diam natap mamanya Elin yang baru datang ini. Disapalah sama mamanya Elin, Bu ngapain jam segini belum tidur? Sendirian aja di sini Bu. Bukannya ngejawab pertanyaan mamanya Elin rekan Dao, Bu Novi ini malah melotot ke arah mamanya Elin rekan Dao. Terus dia teriak, mana Alin? Kau bawa kemana dia? Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya Alin harus dibawa pulang malam ini juga. Melihat Bu Novi yang tiba-tiba ngegas ini rekan Dao, kagetlah mamanya Elin. Dia bilang, kenapa Bu? Kenapa tiba-tiba nanyain Alin? Santai aja Bu, nggak usah sambil teriak-teriak. Bu Novi kok belum pada tidur? Udah malam loh ini. Tapi rekan Dao, Bu Novi ini masih aja ngegas. Dia bilang, nggak peduli aku cuma mau Alin. Mana dia? Aku nggak suka dia pergi dari rumah. Mamanya Alin bilang, apa hubungannya Alin sama Bu Novi ha? Suka-suka dia mau pergi kemana aja. Kenapa jadi Bu Novi yang ngatur? Di situ mamanya Alin nggak langsung bilang rekan Dao kalau Alin lagi ada di klinik. Melihat Bu Novi yang tiba-tiba ngegas gitu rekan Dao, kepancinglah emosi mamanya. Nggak terima dia. Dia bilang, ngapain kamu nyari anak saya? Ngegas pula nada bicaranya. Saya nggak suka kalau dia jauh dari saya. Dia harus pulang. Maksud ibu apa ngomong gitu? Jangan sembarangan ngomong Bu, Alin itu anak saya. Debatlah mereka berdua sambil teriak-teriak rekan Dao.
Nah, di tengah perdebatan itu, keluarlah Gebi dari rumahnya Alin. Kan dia lagi nginep di sana kan? Dipanggil lah sama Gebi. Tante lagi ngapain? Di situ Gebi mikir, ngapain Buk Novi teriak-teriak? Gebi samperin tantenya itu yang masih teriak-teriak di depan rumahnya Buk Novi. Dia bilang, tante lagi ribut sama siapa? Sekilas pandangan mamanya Elin ini teralihkan ke arah Gebi kan rekan Dao. Dia jawab ini loh, sambil nunjuk ke arah Buk Novi yang tadi sedang duduk. Tapi pas dia noleh ke arah Buk Novi duduk rekan Dao, nggak ada. Buk Novi tiba-tiba ngilang gitu aja. Padahal tadi cuma noleh bentar ke arah Gebi. Terus pas mamanya Alin toleh lagi ke arah Bu Novi. Bu Novi hilang. Gebi bilang, tante, tadi sebelum Gebi keluar, Gebi sempat ngintip memang di jendela. Gebi nggak ngelihat ada Bu Novi tante. Tante malah teriak-teriak di depan sini sendirian. Di situ mamanya Alin nggak percaya rekan Dao. Mana mungkin tante sendiri? Jelas-jelas tadi ada Bu Novi lagi duduk di teras ini kan. Mamanya Alin marah ya karena dia nanya-nanya soal Alin sambil ngegas sama mamanya Alin. Karena Gebi nggak percaya sama ucapan tantenya ini, diajaklah Gebi buat langsung ketok aja pintunya. Mamanya Alin ini yakin kalau Buk Novi ini diam-diam masuk ke dalam rumah walaupun mamanya Alin ini nggak sadar. Karena penasaran, diketuklah itu pintu. Tok. Bu, nggak lama keluarlah Bu Novi. Selayaknya orang baru bangun rekan Dao, kucek-kucek mata dan agak linglung. Di situ wajahnya Buk Novi betul-betul kelihatan baru bangun tidur, mukanya sembab, rambutnya acak-acakan, khas orang baru bangun rekan Dao. Di situ Buk Novi bilang, apa sih Bu? Ngapain ibu datang malam-malam gini? Saya udah tidur loh. Melihat itu, diem mamanya Alin rekan Dao. Diperhatiin itu Buk Novi dari atas sampai bawah. Bajunya, rambutnya, semuanya dilihat sama mamanya Alin rekan Dao. Mamanya Alin notice, tadi Buk Novi ini memakai baju warna hitam, sekarang kok pakai baju pink? Kok bisa? Kalau Bu Novi udah tidur, terus yang pakai baju hitam tadi itu siapa? Nah, sadar ada yang enggak beres, mamanya Alin langsung minta maaf sama Bu Novi dan buru-buru pulang ke rumahnya. Dan malam itu mamanya Alin gak bisa tidur rekan Dao. Beliau ini kepikiran, yang ngajak ribut tadi itu siapa? Apa barusan itu hantu? Terus kenapa tiba-tiba dia nanyain Alin? Kenapa dia marah karena Alin gak ada di rumah? Apa jangan-jangan ada niat jelek sama Alin? Karena takut di situ mamanya Alin bersikeras bahwa gak boleh ada yang tahu kalau Alin ada di RS. Nah, besok paginya sebelum berangkat ke klinik, mamanya Alin nyiramin tanaman di halaman rumah. Waktu nyiram tanaman itu, Bu Novi tiba-tiba datang ke rumah. Nggak ada basa-basi apa-apa, tapi dia langsung nanya, Alin kemana ya Bu? Karena perasaannya nggak enak mama ini bohong. Dia bilang, oh Alin udah berangkat kerja Bu. Hah, masa sepagi ini udah berangkat Bu? Mamanya Alin jawab, iya emang udah berangkat, makanya udah enggak usah dicariin, enggak bakal ketemu kok. Di situ mama jawab dengan tatapan yang agak sinis rekan Dao. Firasat mama ini betul-betul udah enggak enak. Pertanyaannya si Novi barusan ini bikin mama ini jadi curiga. Apalagi sosok tadi malam ini kan juga nanyain si Alin ya kan. Dan Buk Novi sekarang ini beneran Buk Novi. Apa bukan? Apalagi dia ini juga nanyain si Alin. Mana mukanya nggak bisa dibedain sama sekali. Cuman warna baju aja yang semalam ngebedain Buk Novi asli sama sosok kembarannya. Nah karena udah curiga dari awal, mama mutusin buat nggak mau cerita apapun tentang Alin ke Bu Novi. Mama nggak bilang kalau Alin itu lagi sakit apa segala macem. Sampai akhirnya setelah opnam 4 hari, kondisi Alin mulai membaik. Meski keadaan Alin belum sepenuhnya pulih waktu itu, Alin diperbolehkan untuk pulang. Nah setelah Alin sampai di rumah, keadaan di rumah kurang lebih masih sama, hawanya suram dan anjing-anjingnya masih sering ngegonggong. Tapi meskipun keadaannya udah enggak nyaman, Alin sekeluarga enggak pernah nyeritain hal ini ke siapa-siapa. Cuma mereka bertiga aja yang tahu rekan Dao. Singkat cerita, suatu hari salah satu jemaah gereja yang namanya Vano datang berkunjung ke rumahnya Alin. Alin sama keluarganya pun menyambut Kak Vano ini dengan ramah. Kebetulan juga mereka ini juga lumayan dekat. Dahlah, mereka asik ngobrol, makan, dan lain sebagainya. Sebelum pulang, Kak Vano ngajak mereka untuk doa bersama. Dan waktu doa ini rekan Dao, ada yang janggal. Waktu lagi doa itu Kak Vano bilang, Tuhan terima kasih sudah izinkan kami berkumpul bersama, dan terima kasih atas nafas yang Engkau berikan. Tuhan berkatilah tempat ini dan jauhkan dari semua yang jahat. Setiap kuasa kegelapan dan roh-roh orang mati yang mencoba mengganggu keluarga ini, kami patahkan dalam nama Tuhan. Dengar kau iblis, kau tidak berkuasa atas tempat ini, karena tempat ini adalah milik Tuhan, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya juga milik Tuhan. Kurang lebih begitulah isi doanya rekan Dao. Sebenarnya masih panjang, tapi kurang lebih isinya seperti itu. Waktu mereka lagi berdoa ini, samar-samar Alin dengar ada suara perempuan ketawa. Suaranya
lirik tapi jelas. Selesai doa, Alin nanya ke adiknya, "Kau dengar suara tadi?" Adiknya jawab, "Dengar kak, suara ketawa kan?" "Iya dek, siapa itu ya?" Di situ mereka cuma bisa tatap-tatapan rekan Dao. Nggak lama Kak Vano bilang, "Ada yang nggak senang sama kalian dan dia lagi mencoba ngusik keluarga kalian. Anjing, kalian yang kemarin tiba-tiba mati dan Alin yang mendadak sakit, itu tuh ulah mereka." Ada sosok perempuan ngikat kain kafan di perutnya Alin, dan ada sosok laki-laki nusuk perut Alin pakai paku supaya kain kafan itu nggak lepas. Tapi untungnya berkat bantuan Tuhan, kain kafan itu udah copot. Perbanyak lagi kamu baca doa Alin, semoga keadaanmu cepat baik dan kamu bisa pulih sepenuhnya. Dengar itu kaget Alin rekan Dao. Wajahnya mendadak pucat karena ketakutan. Karena itu baru pertama kalinya Alin dengar hal seperti itu. Dan kok bisa Kak Vano bilang kalau ada kain kafan yang mengikatnya dipaku pula. Tapi untungnya Kak Vano bilang kain itu udah lepas dan gak ngikat si Alin lagi. Sejak saat itu mereka makin kencengin lagi doanya rekan Dao. Dan alhamdulillah kondisi Alin berangsur-angsur pulih seperti semula. Bahkan Alin juga gak pernah lagi mimpi buruk rekan Dao. Tapi waktu Alin udah sehat, gantian Mama sama Margaret yang diganggu. Jadi ceritanya, suatu hari waktu Mama ini lagi masak di dapur, gak sengaja tangannya Mama ini kena sayat pisau rekan Dao. Berdarah. Mama ambillah tisu ya kan, dibersihin darahnya, terus bekas tisunya dia buang ke tempat sampah yang ada di halaman belakang. Setelah selesai Mama lanjut masak lagi. Masak. Nah pas lagi masak ini, tiba-tiba Mama dengar ada suara berisik rekan Dao dari halaman belakang. Anjing-anjing mereka juga tiba-tiba serentak ngegonggong nggak berhenti-berhenti. Mama pikir mungkin ada tikus kali. Mama jalanlah ke area belakang untuk ngecek. Dan sampai di belakang, kalian tahu apa yang Mama lihat? Bukan tikus rekan Dao, Novi lagi geledah tempat sampah dan makan tisu-tisu bekas darahnya Mama. Makannya juga nggak biasa rekan Dao. Dia makan dengan sangat beringas seolah dia sangat kelaparan gitu rekan Dao. Lihat itu, teriak Mama di situ. Margaret, cepat ke sini nak. Tolong nak. Tak lama datanglah si Margaret. Cuma Margaret aja yang datang, sedangkan Alin lagi kerja. Waktu Margaret sampai di belakang rumah, Margaret lihat mamanya sedang berdiri di dekat tempat sampah yang udah berserakan. Ditanya sama Margaret, "Kenapa, Ma?" Di situ Mama ceritain ke Margaret apa yang baru saja terjadi. Di situ rekan Dao, Mama yakin kalau itu pasti bukan Bu Novi yang asli. Ini pasti sosok hantu yang nyerupain dia. Karena kelihatan enggak kayak Bu Novi. Kenapa? Karena yang Mama lihat itu kulitnya agak keriput rekan Dao dan matanya aneh. Sedangkan Bu Novi yang asli enggak gitu. Karena takut, mereka bakarlah semua sampah yang ada di belakang rumah itu sampai jadi abu sambil baca-baca doa. Berapa kali Mama diganggu sama sosok Bu Novi rekan Dao? Betul, 2 kali. Pertama depan teras, kedua di halaman belakang. Sejak kejadian itu Mama sama Margaret makin ngerasa cemas rekan Dao, terutama sama apapun yang berkaitan sama Novi. Anyway, waktu itu Bu Novi ini masih sering datang ke rumah untuk ngirimin makanan. Dan biasanya Margaret yang nerima makanan dari Bu Novi itu. Tapi karena feeling mereka udah nggak enak, suatu hari waktu Bu Novi ngasih makanan ke rumah mereka, otomatis Margaret yang nerima kan? Pas nerima makanan waktu itu, karena feeling mamanya mulai nggak enak, Mama bilang, "Udah nggak usah dimakan, nak langsung dibuang aja." Mama udah ngerasa ada yang aneh sama makanan ini. Dibuanglah makanan itu sama mereka. Nah, malam harinya waktu mereka tidur, Margaret mimpi. Dia lagi ada di belakang rumahnya. Dan di situ Margaret lihat ada nenek-nenek. Badannya kurus. Dan nenek ini melotot ke Margaret. Di situ nenek itu bilang, "Kenapa nggak dimakan? Kenapa kalian buang nggak kalian makan? Aku nggak bisa makan. Aku lapar. Kalian harus makan biar aku kenyang." Sontak Margaret langsung tersentak terbangun. Karena udah ketakutan, Margaret pun langsung cerita lagi ke mamanya dan kakaknya yaitu Alin soal mimpinya tadi. Terus Mama bilang, "Mama curiga. Nah, apa jangan-jangan sosok yang sering ngeganggu kita ini peliharaan Bu Novi?" Anyway, mamanya Alin ini sebenarnya nggak pernah berpikiran negatif rekan Dao. Mau seburuk apapun, biasanya selalu positive thinking, gak pernah berpikiran buruk sama orang. Dan waktu kematian anjingnya itu sebenarnya udah curiga sama Bu Novi, tapi ibunya masih berpikir positif kalau itu bukan ulahnya Bu Novi. Dan waktu mamanya ini mulai negatif dan curiga sama Bu Novi, itu artinya Mama udah nggak bisa ngelihat kemungkinan lain. Selain itu adalah perbuatannya Bu Novi. Apalagi Mama udah 2 kali ngelihat kejadian aneh dari Bu Novi ini rekan Dao. Di situ Mama bilang, Mama curiga kalau dia mau apa-apain kita dan mau mencelakai kita dari sosok-sosok itu lewat makanan yang dia kirim nak. Dia kan rajin ngasih makanan ke sini kan. Tapi udahlah, itu cuman asumsi Mama. Cuman besok Mama minta kita undang orang-orang ya, biar ada yang ngebantuin kita. Enggak cuman kita aja yang berdoa di rumah ini, kita doakan sama-sama. Singkat cerita, besok harinya mereka undanglah beberapa orang lainnya, saudara, teman sahabat, dan jemaat
jemaat gereja diundang sama mereka. Datanglah mereka ke rumahnya untuk doa bersama. Nah, di akhir sesi doa itu mereka semua bilang hal yang sama. Semua kejadian aneh yang kalian alami ini terjadi karena ada yang enggak suka dan mau mengusik keluarga kalian. Bahkan anjing-anjing kalian yang kemarin mati itu pasti karena ulah orang itu. Semua orang yang datang juga ngerasa hawa di rumahnya Ariel ini bener-bener nggak enak. Sampai akhirnya di sesi doa bersama yang kesekian, tiba-tiba ada orang nggak tahu dia ini siapa, nggak ada juga yang kenal sama dia. Tiba-tiba bilang, orang jahat itu mau nyakitin kalian lewat makanan. Coba kalian ingat-ingat siapa yang sering ngasih makanan ke kalian. Di situ Ariel, Margaret dan mamanya nggak tahu ini orang siapa. Awalnya mereka pikir ini salah satu kenalan mereka, tapi mereka merasa sangat asing dengan orang ini rekan Dao. Entah siapa dia tiba-tiba ngomong gitu. Tapi udahlah, ngedenger ucapan orang itu, mama makin yakin kalau yang mau mencelakai mereka adalah si Novi. Apalagi cuma dia yang sering ngasih makanan ke mereka, ya kan? Tetangga lain nggak ada yang suka ngasih makanan. Tapi kenapa Bu Novi ini mau ngusik keluarga si Alin? Kalian pasti tahu jawabannya karena apa, rekan Dao. Apalagi kalau bukan urusan hutang. Kemarin kan waktu Alin nagih hutang, Alin sempat bilang, belanja di supermarket bisa, bayar hutang nggak bisa. Nah, besar kemungkinan kalimat itulah yang bikin Bu Novi ini sakit hati, rekan Dao. Karena merasa sakit hati dan tersinggung, Bu Novi berniat untuk menghancurkan keluarga Alin. Mungkin di situ mama terlihat sangat emosi, rekan Dao. Tanpa banyak cing-cing lagi langsung dilabraklah Bu Novi sama mama ini, rekan Dao. Dia samperin ke rumahnya, dia bilang, keluar kau Novi, keluar kau, keluar. Berani-berani kau ganggu keluargaku ya. Nah, dengar mama marah-marah, Bu Novi keluar. Dia bilang, ada apa ini Bu? Dijawab sama mama, jangan sok-sok nggak tahu kau apa segala macem. Dijawab sama Bu Novi, jangan asal nuduh ibu. Emang aku ngeganggu kalian apa? Kalian lupa selama ini siapa yang ngasih kalian makan ah? Mama bilang, kami nggak bodoh ya. Kau pikir kami nggak tahu kalau makanan yang kau kasih itu cuman akal-akalan kau aja buat nyelakain kami kan? Tobat kau Novi, tobat. Heboh lah di situ, rekan Dao. Nah, nggak lama tetangga mereka yang namanya Pak Dwi dan Buk Dwi datang, rekan Dao. Dan mereka juga mengeluhkan hal yang sama seperti mama. Nah, keluarga Dewi ini tinggal nggak jauh dari rumah mereka. Masih tetanggaan. Waktu lihat sama mama dan Buk Novi ini ribut, Pak Dewi sama Buk Dewi ini bilang, Bu Novi nggak usah sok-sok nggak tahu lah Bu. Kami tahu kok kalau di sini memang kamu biang keroknya. Selama ini bukan keluarga Alin aja yang kamu giniin kan? Iya kan, keluargaku juga kan. Nggak usah bohong, aku juga tahu Novi. Nah, waktu Pak Dewi dan Buk Dewi ngomong gitu, harusnya kalau itu bukan perbuatan dia, rekan Dao, otomatis Bu Novi marah juga dong. Ini nggak, rekan Dao. Di situ Bu Novi terlihat ketakutan, rekan Dao. Dia diam aja di situ nggak jawab apa-apa. Di situ Alin ngebatin, ternyata bukan keluargaku aja yang dijahatin sama Buk Novi. Keluarga Buk Dewi juga diganggu sama Buk Novi. Singkat cerita, dibubarin lah sama warga. Sedangkan Novi diam aja, nggak ngebantah sama sekali, rekan Dao. Singkat cerita, para warga pun masuk ke dalam rumah masing-masing. Besoknya waktu Alin sekeluarga keluar rumah, seperti biasa mama lagi mau nyiram tanaman rumah. Di situ mereka lihat kalau kontrakan yang ditempati Bu Novi kini tampak kosong, bener-bener kosong. Sejak saat itu Bu Novi, suaminya dan kedua anaknya udah nggak pernah kelihatan lagi, rekan Dao. Para warga juga nggak ada yang ngelihat keluarga Novi ini pindah atau gimana. Kepergian mereka ini bener-bener mendadak dan tanpa jejak. Cuman kepergian mendadaknya Bu Novi itu seolah-olah jadi validasi untuk warga dan untuk keluarganya si Alin pribadi kalau selama ini memang dialah biang keroknya. Dan alhamdulillahnya, setelah Bu Novi itu pergi, suasana rumahnya Alin kembali seperti semula. Udah nggak ada lagi suasana suram yang mereka rasakan di dalam rumah itu. Dan mereka nggak pernah mengalami gangguan. Dan nggak ada juga mimpi yang aneh-aneh. Anjing mereka pun udah nggak pernah menggonggong dan nggak seagresif sebelum-sebelumnya lagi. Keluarga mereka pun kembali seperti sedia kala. Oke, rekan Dao, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Alin dan keluarganya. Jangan lupa like video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dan mencekam dari channel Mimpi Horor.